Assalamualaikum Sugeng Dalu, Sugeng Rawuh di YouTube channel Pandu Amarta. Bagian berikutnya, Kala Geni 2, cerita Pandu dan Rama. Mari kita masuk ke ceritanya. Gelap, hari sudah gelap. Matahari sudah tenggelam dan berganti dengan sinarnya rembulan malam. Di tengah hutan belantara ada rombongan tentara yang sedang melakukan latihan tempur. Tetapi di balik latihan itu, ada kejadian yang di luar nalar manusia, dan kejadian tersebut tidak semua orang yang ada di tempat itu tahu. Ternyata, awal mulanya itu bisa terjadi disebabkan oleh satu orang. Dia juga salah satu anggota tentara. Namanya Bondan. Di hutan tersebut selain dia menjalankan tugasnya sebagai tentara, Bondan juga menjalankan rencananya untuk mencari sosok gaib yang bisa membantunya untuk balas dendam. Bondan berasal dari Jawa Timur. Dia masuk tentara sudah hampir 3 tahun. Dan dia bukan dari keluarga yang kaya. Dia masuk tentara untuk mengangkat derajat keluarganya. Tetapi saat Bondan menjalankan tugas di luar kota, ada suatu tragedi yang mengakibatkan ibu dan bapaknya meninggal dunia. Bahkan kedua adiknya yang masih duduk di bangku sekolah juga meninggal. Bondan yang mendapat kabar seluruh keluarga telah meninggal, dia sangat rapuh jiwanya. Tetapi Bondan merasa ada yang tidak beres dengan kematian keluarganya itu. Dia mencari seorang dukun untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarganya. Dan akhirnya Bondan dengan ditemani satu temannya, dia mendatangi dukun yang berada di pelosok desa. Bondan menceritakan semua yang dia ketahui. Setelah itu, dukun yang mendengarkan cerita Bondan, dia melakukan meditasi untuk mencari petunjuk. Dan singkat cerita, dukun tersebut mendapatkan jawaban. Ia mengakibatkan keluarga Bondan meninggal. Santet brengsek dapur, kata dukun tersebut sambil menatap Bondan serius. Santet? Mbah yakin keluarga saya kena santet? Tanya Bondan. Itu jawaban yang kudapatkan. Untungnya kamu berada di luar kota, jadi kamu masih bisa selamat, jawab dukun. Kira-kira siapa yang mengirimkan santet itu, Mbah? Tanya Bondan lagi. Bukan orang jauh. Orang itu masih satu desa dengan keluargamu. Tapi hati-hati dengan orang itu. Dia bukan orang sembarangan, meskipun terlihat pendiam. Jelas dukun tersebut. Siapa namanya, Mbah? Tanya Bondan. Aku tidak tahu namanya, tapi aku tahu di mana rumahnya. Di mana, Mbah? Sahut Bondan. Rumahnya tepat di depan rumah kamu sendiri, jawabnya. Bondan berpikir karena tetangga yang berada di depan rumahnya hanya ada satu. Tapi memang, tetangganya itu adalah orang yang lumayan berada. Bisnisnya berjalan dengan lancar. Bondan terkejut mengetahui jika yang mengirim santet pada keluarganya adalah tetangganya sendiri. Mbah Karyo. Jika benar yang nyantet keluargaku adalah Mbah Karyo, apa tujuannya dia? Kata Bondan. Bisa jadi untuk pesugihan, atau bisa juga dia iri dengan keluargamu, sahut dukun itu lagi. Aku ingin membalas perbuatan dari Mbah Karyo. Apa Mbah bisa bantu saya? Tanya Bondan. Apa yang kamu mau? Tolong kirimkan balik santet kepadanya, pinta Bondan. Maaf, aku tidak berani berurusan dengan orang itu karena ilmuku jauh di bawahnya. Tapi jika kau ingin balas dendam, aku ada satu cara. Tapi kalau kau mau, jawab dukun tersebut. Bondan menoleh kepada teman yang berada di belakangnya. Tetapi temannya itu hanya diam saja, tidak memberikan ekspresi apapun. Dan Bondan kembali menghadap kepada dukun tersebut, lalu langsung menjawab pertanyaan itu. Bagaimana caranya itu? Kata Bondan. Bakar menyan ini setiap malam saat kau mau tidur. Selama 40 hari jangan sampai lupa meskipun semalam saja. Jangan sampai putus, jawab dukun itu sambil memberikan sekantung kresek besar yang berisi menyan. Apa manfaat menyan ini, Mbah? Tanya Bondan. Untuk membuka gerbang gaib secara perlahan. Dan nanti jika sudah genap 40 hari, gerbang itu akan terbuka sepenuhnya. Lalu akan ada sosok yang akan mendatangimu untuk membantumu, terangnya. Karena pikiran Bondan sudah terisi dengan rasa dendam,
dia tidak berpikir panjang lagi. Dengan tekad yang sudah bulat, Bondan membawa Menyan itu. Setelah itu, Bondan dan temannya kembali pulang. Tetapi, pemikiran temannya Bondan masih belum bisa percaya jika keluarganya Bondan itu meninggal karena terkena santet. "Dan, kamu percaya yang diucapkan dukun itu?" tanya temannya. "Entahlah, tapi hatiku merasa dukun tadi tidak berbohong. Dan malam ini aku akan menyelidiki Mbah Karyo sendiri," jawab Bondan. "Dan aku menyarankan lebih baik ikhlaskan saja keluargamu supaya mereka bisa tenang di alam sana," kata temannya Bondan. Bukannya memikirkan nasihat teman, Bondan yang sudah dipenuhi dengan rasa emosi, dendam, dan marah, dia malah marahi dan mengancam temannya itu. "Kamu itu sebenarnya mau membantu apa enggak, Tocok?" kata Bondan dengan nada yang tinggi kepada temannya yang bernama Joko. "Bukannya begitu, Dan. Tapi, jika memang benar Mbah Karyo yang nyantet keluargamu, jangan dibalas dengan cara yang sama. Itu ndak baik, Dan," balas Joko. "Alah, menengo cangkemmu, Jok. Mending lek awakmu wis gak gelem bantu aku. Mending mulia wae daripada tak antem ya awakmu," kata Bondan yang sudah sangat emosi. Karena ucapan Bondan yang sudah sangat di luar batas, akhirnya Joko memutuskan untuk tidak membantu Bondan lagi. Dia segera pergi meninggalkan Bondan yang masih emosi. Tapi meskipun sendirian, Bondan tidak mengurungkan niatnya untuk menyelidiki Mbah Karyo dengan kemampuan militernya. Saat malam hari sekitar tengah malam, Bondan mulai keluar rumah. Dia memakai pakaian serba hitam supaya tidak terlalu mudah untuk dilihat orang. Lalu Bondan mulai memasuki pekarangan rumah Mbah Karyo. Mbah Karyo di rumah itu tinggal bersama anak, menantu, dan kedua cucunya. Sedangkan Mbah Karyo sendiri dia sudah duda. Istrinya sudah meninggal lama. Tapi memang Mbah Karyo ini termasuk orang yang lumayan kaya di kampung tersebut. Bondan mulai mengintip di setiap jendela rumah itu. Tetapi karena jendelanya tertutup dengan gorden dan Bondan tidak bisa melihat apa-apa, dia memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam rumah. Entah bagaimana cara Bondan masuk, tetapi dia bersembunyi di atas plafon rumah dan Bondan mencoba mencari kamar Mbah Karyo itu. Dan dengan pengintaian malam itu, akhirnya Bondan mendapatkan jawabannya. Dia tidak salah jika percaya dengan dukun yang dia datangi. Dengan mata dan kuping Bondan sendiri, dia melihat Mbah Karyo melakukan ritual pengiriman santet. Dan telinga Bondan juga mendengarkan Mbah Karyo berkata, "Sekarang targetnya adalah keluarganya Hosim. Di rumah itu ada sekitar 7 orang. Lumayan dapat 7 tumbal," kembing Mbah Karyo girang. Bondan yang masih terus mengintai dari atas plafon, dia sangat merasakan emosi sekali. Dan dari kejadian itulah Bondan bertekad untuk membalas dendam kepada Mbah Karyo. Bahkan Bondan bersumpah akan menghabisi seluruh keluarga dari Mbah Karyo. Bondan mulai melakukan apa yang disarankan oleh dukun yang dia datangi. Dan waktu cuti Bondan telah berakhir. Dia kembali ke tempat dinasnya. Tak lupa Bondan selalu membawa menyan tersebut. Bahkan dia dengan terbuka saat membakar menyan tersebut. Alasan yang Bondan pakai saat ditanya teman-temannya yang satu kamar, Bondan selalu mengatakan jika yang dia bakar hanya untuk mengusir nyamuk saja. Hingga tugas latihan gabungan pun yang bertempatan di hutan belantara, Bondan masih terus membawanya. Tidak ada malam tanpa menyalakan menyan. Dan suatu ketika dia saat malam ke-35, Bondan menyalakan menyan. Tiba-tiba saat mau latihan tempur malam, ada 3 anggota yang tiba-tiba menggigil kedinginan. Padahal hari itu sedang tidak hujan, bahkan suhu di hutan itu tidak terlalu dingin. Kata ketiga anggota itu, mereka seperti sedang berada di atas gunung. Bahkan mereka sudah memasuki ciri-ciri hipotermia. Dengan segera mereka bertiga dibawa ke tim medis untuk mendapatkan perawatan cepat. Tetapi saat ingin diperiksa, mereka sudah tidak sadarkan diri. Tim medis sudah menyarankan untuk segera dibawa ke rumah sakit saja. Tetapi saat itu operasi latihan gabungan baru saja dimulai, dan jarak yang lumayan jauh untuk membawa mereka keluar dari hutan
Jadi diputuskan jika mereka akan dirawat di tempat itu saja, dan hingga sampai kedatangan Pandu dan Bambang. Sedangkan Pandu saat malam pertama di tempat latihan itu, Pandu sudah mendapatkan peringatan dari sosok Alengko yang bersemayam di dalam tubuhnya. Jika Pandu harus tetap waspada, karena menurut perasaan Alengko malam itu adalah malam yang ditunggu-tunggu oleh Bondan. Jika akan ada sosok yang akan datang menemui Bondan. Tapi di malam itu, Pandu harus menyelamatkan 2 tentara yang masih belum sadarkan diri. "Bang, malam ini aku masuk ke hutan. Kau mau ikut apa tetap di sini?" tanya Pandu kepada teman dekatnya itu. "Ikut kamu lah, Du. Kan tujuanku ikut gawe ngancani awakmu. Ya mosok aku gak melu awakmu," jawab Bambang. "Oke Bang, sekitar jam 8 malam aku akan berangkat. Habis ini aku mau bilang sama Pak Ridho," kata Pandu lagi. "Oke Du, siap." Pandu mulai mencari keberadaan Pak Ridho. Pandu bertanya kepada beberapa orang yang ada di situ jika dirinya mencari keberadaan Pak Ridho. Tapi tak satu orang pun yang tahu keberadaan Pak Ridho di mana. Dan tibalah pertama kali Pandu bertemu dengan Bondan. Malam itu Bondan sedang membersihkan senjata laras panjangnya. Tiba-tiba Pandu menghampiri Bondan dan menanyakan keberadaan Pak Ridho. "Permisi Pak," kata Pandu sopan. Tapi kedatangan Pandu itu tidak disambut dengan baik oleh Bondan, karena sangat terlihat dari raut mukanya yang tidak suka atas kedatangan Pandu. "Mau apa kamu datang kemari?" tanya Bondan ketus. "Saya mau bertanya Pak, apa Bapak tahu di mana Pak Ridho?" jawab Pandu. "Tidak, aku tidak tahu. Sudah, sana pergi," jawab Bondan yang masih sibuk dengan mengelap senjatanya itu. Pandu pun segera pergi dari hadapan Bondan. Tapi Pandu merasa ada yang aneh dengan Bondan, karena dia sangat berbeda dengan tentara lain yang sangat ramah menyambut Pandu. Tapi sosok Alengko yang berada di tubuh Pandu kembali memberitahu kepada Pandu, "Aku merasakan ada rasa dendam di orang itu tadi Pandu. Jangan-jangan dia orangnya," kata Alengko. "Sudah, kita berpikir positif dulu saja Alengko. Kita nyari keberadaan Pak Ridho terlebih dahulu," jawab Pandu. Hampir semua tempat di situ sudah Pandu datangi, tapi dia belum juga menemukan Pak Ridho. Dan akhirnya Pandu kembali ke tenda milik Pak Ridho tadi. Dan saat masuk ternyata Pak Ridho sudah berada di dalam tenda. Dia sedang mengobrol bersama Bambang. "Duh, kamu dari mana aja toh? Ini sudah ditunggu Pak Ridho dari tadi," kata Bambang. "Lah, Pak Ridho di sini," kata Pandu. "Iya Mas, ini tadi habis ngecek anggota yang sedang menyiapkan artileri untuk latihan besok," jawab Pak Ridho. "Gimana Mas Pandu? Kita mulai sekarang?" lanjut Pak Ridho bertanya. "Monggo Pak, kita ke tenda medis dulu," ajak Pandu. Mereka bertiga kembali ke tempat di mana kedua anggota yang sedang terbaring tak berdaya. "Pandu, malam ini kamu harus berhasil membawa kembali jiwa mereka yang terkurung di alam gaib, karena sosok Kolok Geni sudah mengintai sejak tadi," ucap Alengko mengingatkan Pandu. "Baik," jawab singkat Pandu. Saat sudah berada di dalam tenda, Pandu kembali mendekat kepada 2 tubuh yang masih berbaring. Sedangkan orang yang kerasukan tadi siang, dia sudah tersadar, tetapi tenaganya masih terlihat lemah, belum pulih sepenuhnya. "Mas, hati-hati ya, ada yang mengintai Mas," kata tentara yang sudah tersadar itu. "Iya Pak, terima kasih sudah mengingatkan." "Gimana Pak, apa tubuhnya sudah enakan?" kata Pandu. "Alhamdulillah sudah mendingan iki Mas. Tapi saya mau memberitahu kepada Masnya untuk hati-hati, karena di tempat ini banyak sekali sosok gaib yang berbahaya. Mereka mengincar jiwa-jiwa manusia yang akan mereka bawa ke alam neraka," kata tentara itu lagi. "Baik, sekali lagi terima kasih Pak. Bapak kembali istirahat saja. Saya mau ngecek kedua bapak itu dulu," jawab Pandu. Yang dikatakan bapak itu benar. Di sekeliling tempat itu banyak sekali intensitas makhluk gaib yang lumayan banyak. Bukan demit alas biasa.
tapi mereka seperti sudah diundang untuk datang ke tempat itu. Tapi Pandu masih hanya fokus untuk mencari keberadaan jiwa yang masih tersesat. Pandu mulai memanggil Alengko untuk mengendalikan dirinya. "Alengko, tolong cari keberadaan jiwa mereka berdua," kata Pandu dalam hati. Dengan sigap, Alengko langsung mengendalikan tubuh Pandu. Seketika Alengko langsung menempelkan telapak tangan di kepala tentara yang masih terbaring tersebut. Jiwa manusia pasti memiliki ikatan batin dengan raganya. Untuk itu Alengko memanfaatkan ikatan batin itu untuk mencari keberadaan jiwa yang tersesat. Sekitar 10 menitan, akhirnya Alengko mendapatkan keberadaan dari kedua jiwa itu. Mereka berada di desa gaib. Mereka ditahan dan tidak boleh untuk pulang, kata Alengko kepada Pandu. "Di mana keberadaan desa itu, Alengko?" tanya Pandu. "Sekarang kamu masuk ke dalam hutan. Nanti di sana kamu akan menemukan prasasti sebuah batu yang berbentuk persegi. Batu itu ada tulisan mantra dengan bentuk aksara Jawa," kata Alengko. Setelah mendapatkan petunjuk, Alengko mengembalikan lagi raganya pada Pandu. Dan saat sudah kembali, Pandu langsung mengajak Bambang dan Pak Ridho untuk masuk ke dalam hutan. "Pak Ridho, saya sudah mendapatkan keberadaan di mana jiwa mereka berdua," kata Pandu. "Baik mas, ayo kita langsung ke sana saja," ajak Pak Ridho. Tanpa ragu lagi, Pandu dengan ditemani Bambang dan Pak Ridho mulai memasuki hutan untuk mencari batu prasasti yang dimaksud oleh Alengko. Tetapi saat baru saja keluar tenda, Pak Agus sudah menunggu di depan tenda. Sebenarnya Pak Agus juga ingin ikut dengan Pandu, tetapi Pak Ridho melarangnya. "Kamu tetap di sini aja, Gus. Kamu jaga mereka bertiga," kata Pak Ridho. "Tapi Pak Agus belum menyelesaikan ucapannya, tapi Pak Ridho sudah memotongnya. "Sudah, ini perintah," tegas Pak Ridho. "Siap Pak," jawab Pak Agus dengan badan yang sigap. Melihat percakapan mereka, Bambang sangat kagum. Sepertinya Bambang suka dengan tentara. "Wah, keren ya," kata Bambang. "Kamu suka dengan tentara? Kalau suka, jadikan cita-citamu aja, Bang," sahut Pandu. "Tapi tubuhku gemuk tuh," kata Bambang. "Latihan yang rutin. Saya yakin jika kamu bersungguh-sungguh akan tercapai keinginanmu itu, Mas," sahut Pak Ridho. "Mari Pak, kita berangkat," ajak Pandu. Pandu memimpin perjalanan itu dan Pak Ridho berada di belakang untuk menjaga Pandu dan Bambang. Di perjalanan, Pandu dan Alengko terus berkomunikasi di dalam hati. Alengko mencoba merasakan energi gaib yang dikeluarkan dari prasasti itu. "Kamu terus maju lurus saja, Ndu. Sekitar 2 km. Kalian akan menemukan batu yang dikelilingi pohon," kata Alengko. "Aduh, lumayan jauh juga yo," jawab Pandu. Perjalanan menuju prasasti itu tidak mudah. Mereka bertiga banyak sekali gangguannya. Tidak hanya medan yang sulit, tapi gangguan gaib juga mulai datang. Suara-suara tertawa seseorang perempuan mulai terdengar di telinga Pandu. "Biarkan saja, itu hanya demit alas biasa," kata Alengko. Awalnya hanya Pandu sendiri yang mendengar suara ketawa itu. Tapi lama-lama, Bambang yang berada di belakang Pandu tiba-tiba mendekat dan merapat di dekat Pandu. "Ada apa, Bang?" tanya Pandu. "Aku dengar suara ketawa, Ndu. Suaranya ngeri sekali," jawab Bambang. Tapi Pandu menjawabnya hanya dengan santai saja, seolah dia tidak mendengar apa-apa. "Alah, mungkin itu telingamu saja, Bang. Wong dari tadi aku gak dengar apa-apa kok," katanya Pandu. Baru saja Pandu ucapkan, tiba-tiba suara ketawa itu terdengar lagi sangat keras. Tapi tidak hanya ketawa saja. "Harap podo ngendi?" Seperti itu suaranya dengan suara yang serak dan diri mengerikan. "Duh, aku dengar lagi, Ndu," kata Bambang. Pandu kira hanya dirinya dan Bambang yang mendengarnya. Tapi Pak Ridho yang berada di paling belakang, yang jaraknya lumayan agak jauh, tiba-tiba dirinya berlari mendekat kepada Pandu dan Bambang. "Ada apa, Pak?" tanya Pandu. "Ada pocong, Mas. Mataku melihat dengan jelas sekali, Mas," jawabnya sambil ngos-ngosan. Melihat Pak Ridho dan Bambang yang mukanya sudah berkeringat, akhirnya Pandu memutuskan
untuk beristirahat sejenak. Gimana Pak? Apa Pak Ridho masih bisa untuk lanjut? Tanya Pandu. Tenang aja Mas, aku hanya terkejut saja karena pocong itu tiba-tiba jatuh dari atas dan tepat di depanku. Jadi aku refleks lari, jawab Pak Ridho. Kalau kamu gimana Bang? Tanya Pandu pada Bambang. Aku ngikut kamu aja, Ndu, jawab Bambang terpaksa. Kamu yakin? Kalau tidak, kamu boleh kembali ke kamp tentara aja. Mumpung jaraknya belum terlalu jauh, saran Pandu. Bambang menjadi dilema karena jika dirinya kembali sendiri akan lebih takut. Dan jika dia terus ikut dengan Pandu, dia akan menemukan hal-hal yang lebih mengerikan. Dengan terpaksa Bambang menjawab, aku ikut kamu saja, kata Bambang gugup. Ya sudah, gimana Pak, lanjut? Tanya Pandu. Lanjut Mas, jawab singkat Pak Ridho. Dan perjalanan pun kembali dilanjutkan. Semak belukar semakin rapat. Pandu yang tidak membawa golok atau senjata tajam, dia kesusahan untuk berjalan. Pak Ridho yang di belakang melihat Pandu kesusahan. Dia berinisiatif untuk pindah di paling depan karena dia yang membawa parang. Mas Bambang, ini Mas yang bawa senternya. Biar saya yang membuka jalan, kata Pak Ridho. Ya sudah kalau begitu biar aku yang paling belakang, sahut Pandu. Pak Ridho, jalan lurus saja Pak, tambah Pandu. Baik Mas Pandu, jawab Pak Ridho. Parang Pak Ridho terus diayunkan untuk menebas semak-semak. Perjalanan mereka semakin mudah, tetapi gangguan gaib malah semakin sering terjadi. Tapi gangguan itu hanya dirasakan oleh Bambang saja. Sempat dia mengeluh kakinya sangat berat untuk jalan. Kenapa jalanmu menjadi pincang Bang? Tanya Pandu yang merasa janggal dengan jalannya Bambang. Gak tahu Ndu, tapi kaki kananku sangat berat untuk melangkah, jawab Bambang. Saat Pandu lihat ternyata di kaki Bambang ada sosok anak kecil gundul yang menggelandotinya. Berhenti dulu, kata Pandu. Pandu jongkok dan dia menatap sosok anak kecil itu. Tetapi bukannya takut dengan tatapan Pandu, anak kecil tersebut balik menatap Pandu juga. Dia tersenyum hingga memperlihatkan giginya yang runcing dan tajam. Pandu mencoba mengajak bicara anak kecil itu. Siapa kamu? Tanya Pandu lirih. Bukan siapa-siapa, cuma sengaja ngikut, jawabnya sambil tertawa. Jenengmu sopo? Tanya Pandu lagi. Aku randuwe jeneng, jawabnya sambil melepaskan kaki Bambang dan lari pergi. Pandu kembali berdiri dan bertanya kepada Bambang. Coba dirasakan gimana kakimu Bang? Wah, sudah ringan Du. Kamu apakan tadi Du? Walah, itu otot kakimu aja yang tegang kok, jawab Pandu berbohong. Gimana? Bisa lanjut lagi Bang? Bisa Du, ayo. Pak Ridho, lanjutkan Pak, teriak Pandu. Bambang kembali mengarahkan sinar senternya kepada Pak Ridho yang berada di depan. Terlihat Pak Ridho masih terus membuka jalan dengan cara menebas semak belukar. Tapi lagi-lagi Bambang kembali melihat pemandangan yang mengerikan. Bambang melihat sosok perempuan berdaster yang melayang di atas kepala Pak Ridho. Mungkin masih 5 langkah berjalan, Bambang sudah kembali berhenti lagi. Ada apa lagi toh Bang? Keluh Pandu. Itu di atas Pak Ridho Du, itu lihat sendiri, jawab Bambang dengan tangan yang bergetar. Pak Ridho merasa cahaya senter yang dipegang oleh Bambang bergoyang-goyang. Dia berhenti dan menoleh ke belakang. Ayo Mas jalan, kenapa berhenti lagi? Kata Pak Ridho. Senter Bambang yang mengarah ke atas Pak Ridho. Yang mengetahui isyarat dari Bambang, dia juga langsung merasakan ada yang tidak beres. Pak Ridho meskipun tidak memiliki kemampuan spiritual, tetapi dia sudah dibekali dengan mental yang sangat kuat. Dengan tenaga yang kuat, dia langsung mengayunkan parang yang dia pegang ke arah atas kepalanya. Bahkan mulutnya juga sempat mengumpat. Masuk, ganggu ae, ucapnya. Parang dari Pak Ridho menembus tubuh sosok perempuan itu. Akibat tebasan Pak Ridho, perempuan berdaster itu tertawa dengan suara khasnya. Dia langsung melesat terbang dan menghilang di gelapnya malam. Alengko, jika begini terus, akan lama sampainya, ucap Pandu dalam hati kepada Alengko. Tenang saja, mereka tidak akan menyakiti kalian. Mereka hanya ingin bermain-main saja kok, jawab Alengko. Tapi kalau yang diajak main Bambang, ya sama aja, dia penakut. Alengko menyarankan kepada Pandu untuk menyuruh Bambang fokus di satu arah saja.
biar dia tidak melihat atau menemukan hal-hal yang aneh lagi. Pandu pun segera membisikkan kepada Bambang, "Jangan takut. Calon tentara gak boleh jadi penakut. Anggap ini latihan untukmu. Dan ingat, fokus pada satu arah saja," bisik Pandu pada Bambang. Bambang tidak menjawab. Dia hanya mengangguk mengerti saja. Lalu dia mulai mempercepat langkahnya untuk mendekat kepada Pak Ridho. Melihat itu Pandu tersenyum senang. Saran yang diberikan Alengko ternyata berhasil juga. Sepertinya Pak Ridho sudah mulai kelelahan karena ayunan tangannya sudah tidak secepat tadi. Dan nafasnya yang ngos-ngosan mulai terdengar di telinga Pandu. "Pak Ridho, capek Pak," kata Pandu. "Tenang, aman Mas Pandu." "Apa masih jauh Mas?" tanya Pak Ridho. "Sepertinya sebentar lagi Pak," jawab Pandu tidak yakin, karena dia juga tidak tahu masih jauh atau sudah dekat. Pak Ridho mulai berjalan lagi. Beberapa saat kemudian Pak Ridho kembali berhenti. Tubuhnya tegap, pandangannya tertuju di satu titik, Bambang yang di belakang Pak Ridho. Dia berbisik kepada Pandu. "Duh, Pak Ridho aneh duh," kata Bambang. "Ada apa lagi sebenarnya?" balas Pandu. "Gak tahu." Pandu pun segera menghampiri Pak Ridho, tapi dia juga dibuat terkejut. Bambang pun juga ikut penasaran apa yang sebenarnya sedang mereka lihat. "Ada apa Tondu?" ucap Bambang sambil mencari celah untuk melihatnya. Saat mata Bambang sudah bisa melihat, dia langsung terdiam. Bahkan untuk bernafas saja sangat sulit, seolah dadanya sangat sesak sekali. "Apa ini tempatnya Mas Pandu?" tanya Pak Ridho. Pandu diam saja. Dia tidak langsung menjawab. Tetapi gelagat Alengko yang berada di dalam tubuh Pandu, dia terlihat sangat gelisah. "Hati-hati kamu, mereka makhluk berbahaya semuanya," kata Alengko memperingatkan Pandu. "Siapa mereka sebenarnya?" tanya Pandu. "Musuh lamaku. Dan sosok kakek tua itu bernama Baskoro. Dialah yang menyegelku di dalam keris ini," terang Alengko. "Lalu mereka yang menahan jiwa dari kedua tentara itu," tambah Alengko. "Tapi benar kan ini tempat yang kamu maksud Alengko?" "Benar, ini adalah gerbang masuknya ke desa gaib itu. Kalau ingin masuk, kau membaca aksara Jawa yang tertulis di prasasti itu." "Tapi itu sudah pasti dia akan mudah, karena Baskoro dan makhluk yang lainnya akan menghalangimu," tambah Alengko lagi. Pandu mendapat penjelasan dari Alengko, lalu dia sampaikan kepada Pak Ridho. "Benar Pak, ini tempatnya. Tapi kita tidak bisa langsung menuju ke prasasti itu." Pandu menjawab pertanyaan dari Pak Ridho tadi. "Memangnya kenapa Mas?" "Coba Bapak lihat di samping prasasti itu. Ada seorang lelaki tua. Dia yang akan menghalangi kita," terang Pandu. "Biar aku yang menghadapinya. Kalian berdua lakukan tugas kalian," sahut Pak Ridho. Mendengar pernyataan Pak Ridho, Pandu menoleh padanya. Dia merasa tidak yakin kalau Pak Ridho yang harus menghadapi Baskoro. "Pandu, jangan biarkan Pak Ridho untuk menghadapinya. Karena dia manusia yang licik. Dia itu sudah hidup ratusan tahun dan dirinya sudah menguasai ilmu spiritual tingkat tinggi. Bisa-bisa raga Pak Ridho dijadikan wadah selanjutnya," terang Alengko pada Pandu supaya dia tidak gegabah untuk mengambil keputusan. "Jangan Pak, biar aku yang menghadapinya Pak. Aku hanya butuh tulisan aksara Jawa yang ada di prasasti itu saja. Saat saya menghadapi dia, tolong Bapak dan Bambang mencatat tulisan aksara Jawa itu. Tapi hati-hati Pak, tempat ini sudah dipenuhi sosok yang tak terlihat," jelas Pandu. "Kamu yakin Mas Pandu?" tanya Pak Ridho sekali lagi. Pandu menatap Pak Ridho dengan serius. Bukan jawaban yang diberikan oleh Pandu. Dia hanya mengangguk dan langsung melesat keluar dari semak-semak menuju ke tempat Baskoro duduk. "Pandu, jangan nekat," teriak Pak Ridho. "Anak itu sangat nekat sekali," geming Pak Ridho sendiri. Pak Ridho terlihat sedikit panik. Dia mencari keberadaan Bambang, tetapi Pak Ridho tidak melihat Bambang di sampingnya. Saat dicari-cari ternyata Bambang sedang meringkuk di bawah semak-semak. Dia memeluk kakinya. "Kamu kenapa Mas?" tanya Pak Ridho. Aku takut Pak, tidak berani melihat. Karena tempat itu dipenuhi dengan demit-demit." "Demit apa Mas? Itu cuma ada lelaki tua saja kok," kata Pak Ridho yang terkekeh. Karena dia memang tidak melihat apa-apa. Cuma hanya lelaki tua itu saja. "Ayo Mas, kita bantu Mas Pandu," ajak Pak Ridho. "Gak mau Pak, saya takut," Bambang menjawab sambil menutupi pandangannya di lutut. Pak Ridho tidak bisa memaksa Bambang untuk membantu.
Dan akhirnya Parido mulai bergerak sendiri, layaknya seorang tentara yang berusaha menyelinap di markas musuh. Parido menggunakan kemampuannya saat bertempur. Dia meninggalkan Bambang begitu saja. Di balik semak-semak itu hanya tinggal Bambang sendiri. Pandu sudah melesat menghampiri Baskoro, sedangkan Parido sudah mulai bergerak tetapi dengan cara diam-diam. "Mas, ngapalin di sini sendiri?" Terdengar suara anak kecil yang mencoba mengajak bicara Bambang. "Sini aja Pak, jangan kemana-mana," jawab Bambang yang tidak tahu jika Parido sudah tidak ada. "Aku masih kecil Mas, kok dipanggil Pak?" katanya lagi. Kecil? Bambang merasa ada yang salah. Saat dia mengamati suaranya kembali, dia baru sadar jika itu adalah suara anak kecil. Sontak, dia langsung mengangkat kepalanya dan mengamati sekitar. Tepat di samping kanan Bambang, ada sosok anak kecil yang meringis sambil memiringkan kepalanya. Bambang tidak bergerak sama sekali. Dia seperti mau berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tetapi anak kecil itu kembali bersuara, yang membuat Bambang tidak bisa menahan rasa takutnya. "Masnya dari mana dan mau kemana?" kata anak kecil itu. Tetapi saat dia berbicara, bola matanya tiba-tiba menggelinding jatuh. Mata itu berhenti menggelinding di kaki Bambang. "Asu, demi sialan!" teriak Bambang yang langsung berlari keluar dari semak-semak itu. Dia berlari tak tentu arah, bahkan larinya sangat cepat sekali, hingga dia menyalip Pandu yang juga berlari. Tetapi larinya Bambang lebih kencang dari Pandu. Tapi sebenarnya setan anak kecil itulah yang nantinya akan membantu Pandu di masalah ini. Dia melihat Bambang ketakutan sampai seperti itu, terlihat sangat senang. Karena dengan tingkah Bambang, demit anak kecil tersebut merasa sangat terhibur. Bambang berlari hingga sampai di batu prasasti. Lalu dia bersembunyi di balik batu itu. Bambang sudah tidak memikirkan siapa yang ada di sekitarnya. "Sopo kowe?" kata Baskoro menegur Bambang. "Shh," jawab Bambang dengan jari telunjuk menempel di bibirnya. "Bocah asu, minggat teko kene," bentak Baskoro lagi. Bambang menoleh ke arah Baskoro. Bukannya takut, tapi Bambang malah membentaknya balik. "Oh, dasar bocah tua, disuruh diam malah teriak-teriak," kata Bambang dengan nada tinggi. Di saat Bambang dan Baskoro masih berdebat, Pandu pun datang di antara mereka. Tapi jarak Pandu masih lumayan agak jauh. Dan Pandu segera menyadarkan Bambang yang masih kekeh dengan pendiriannya. "Apa yang kamu lakukan, Bang? Coba lihat di sekitarmu," teriak Pandu pada Bambang. Baru saja di sekitar prasasti itu banyak sekali sosok-sosok demit yang penuh amarah. Seketika muka Bambang kembali ketakutan. Yang tadinya nada Bambang tinggi, kali ini berubah menjadi lirih dan gemetar. Maaf ya Mbah," kata Bambang sambil melangkah perlahan menjauhi Baskoro dan prasasti itu. "Cepat bawa bocah itu kemari," Baskoro berucap menyuruh salah satu demit. "Cepat lari Bang," teriak Pandu. Bambang pun sampai di tempat Pandu dengan nafas yang tidak beraturan. Tapi Baskoro sudah terlanjur murka karena tingkah laku Bambang yang membuatnya tersinggung. Bahkan terdengar jika Baskoro akan membunuh Bambang. Tetapi Alengko segera mengambil alih tubuh Pandu, karena jika Baskoro sudah marah akan fatal akibatnya. "Cukup Baskoro," kata Pandu dengan suara yang berat. Ekspresi Baskoro berubah mendengar suara Alengko itu. "Sopo kowe? Tidak banyak orang yang tahu namaku, tapi kau langsung menyebutkan namaku," balas Baskoro. "Mungkin jika kamu lihat benda ini, kamu bakal ingat siapa diriku," kata Alengko lagi. Alengko yang masih mengendalikan tubuh Pandu dengan lantang merapalkan ajian pati geni. "Hening ngungitan po swara, roko meneng cipto." Cahaya merah muncul di depan pada Pandu. Di depan dadanya sebuah keris melayang. Tangan Pandu mulai memegang gagang dari keris tersebut. Baskoro terkejut. Dia mengenali keris yang muncul dari tubuh Pandu itu. "Alengko, apa benar itu kau?" kata Baskoro. "Tidak mungkin kamu lupa dengan benda ini, Baskoro." "Apa tujuanmu datang ke sini?" tanya Baskoro. "Cuma satu tujuanku, membantu anak ini," jawab Alengko. "Siapa dia? Dari mana dia mendapatkanmu?" "Itu pertanyaan yang tidak penting, Baskoro. Yang terpenting, izinkan kedua anak ini untuk mendekat ke prasasti itu," tambah Alengko. Mendengar permintaan dari Alengko,
Baskoro langsung menolak dengan mentah-mentah. "Jika kau ingin ke prasasti itu, serahkan bocah asu itu," kata Baskoro memberi syarat. "Pandu, tolong aku tidak mau mati," kata Bambang. Pandu berusaha berbicara kepada Alengko supaya dirinya saja yang berbicara kepada Baskoro. "Baskoro, syaratmu itu tidak berlaku untukku. Jika aku memaksamu, apa yang akan kamu lakukan?" kata Pandu. "Mati, sudah pasti aku bunuh kalian," jawab Baskoro. "Dengan tubuhmu yang sudah renta itu, mau melawanku?" tantang Pandu. "Aku memilih untuk memaksamu saja," tambah Pandu. Karena ternyata saat Alengko sedang berbicara dengan Baskoro tadi, secara diam-diam Pandu memanggil teman gaibnya, yaitu Jagatpati, sosok buto sang penjaga kerajaan pewayangan. Tanpa disadari oleh Baskoro, Jagatpati sudah membereskan semua demit-demit yang ada di tempat itu. Bahkan seseorang yang dari tadi tak terlihat, dia sudah berada di depan prasasti itu. Seseorang itu adalah Pak Ridho. "Lihatlah di sekelilingmu, demit-demit pengikutmu sudah habis dimakan oleh temanku," kata Pandu tegas. "Bajingan, menungso asu," umpat Baskoro marah. Dia mengeluarkan pusakanya, sebuah tombak berwarna hitam. Meskipun tubuhnya yang sudah tua, tapi gerakannya masih sangat lincah. Dia langsung menyerang Pandu dengan menebaskan tombaknya ke arah kepala Pandu. Tapi Pandu yang dirasuki kekuatan Alengko menahannya dengan kerisnya. Energi besar langsung menyebar karena akibat benturan dari kedua pusaka. "Pandu, tidak usah meladeni Baskoro," kata Alengko. Pak Ridho sudah mendapatkan tulisan yang tertulis di prasasti tersebut. Tapi Baskoro menyangkal ucapan Alengko. "Menurutmu hanya dengan tulisan itu kau bisa menyelamatkan kedua jiwa manusia itu? Tidak semudah itu, bocah asu," kata Baskoro. "Pandu, aku mengingat sesuatu," kata Alengko tiba-tiba. "Apa yang kau ingat, Alengko?" tanya Pandu. "Jika kamu membacakan tulisan itu, gerbang menuju desa gaib itu akan terbuka. Dan nanti saat di dalam desa itu, kamu akan mendapatkan surat lontar," ucap Alengko lagi. Pandu segera berlari menuju ke Pak Ridho. Dan Pak Ridho menyerahkan catatan yang dia tulis di buku kecilnya. "Ini Mas Pandu, saya sudah mencatatnya," kata Pak Ridho yang langsung menyerahkan catatan yang ditulis Pak Ridho. Ternyata Pak Ridho sudah mengartikan aksara Jawa tersebut. "Sing suci ati, kaparingi dalan, sing reget niat, kasirep ing peteng, gerbang iki mung kawengku, kersoning ratu lan restu leluhur," ucap Pandu membaca aksara Jawa itu. "Tidak, jangan!" teriak Baskoro. Tapi sudah terlambat, Pandu sudah membacakan itu. Dan tulisan di batu prasasti tersebut langsung menyala. Dan di samping batu itu muncullah pintu yang lumayan besar. Baskoro benar-benar murka. Dia sudah tidak bisa mengampuni Pandu dan yang lainnya. Tapi Pandu menyuruh Jagatpati untuk menahan Baskoro. Pandu segera masuk pintu gaib itu untuk mencari jiwa yang terjebak di dalam. "Aku ikut masuk, Mas," ucap Pak Ridho. "Benar, Du, aku juga," saut Bambang. "Tidak, biar aku sendiri saja. Bahaya untuk tubuh fisik kalian," jawab Pandu menolak. "Aku tidak akan lama," tambah Pandu. Pandu segera masuk dan meninggalkan Pak Ridho dengan Bambang tetap di luar. Sedangkan Baskoro masih sibuk dengan Jagatpati. Dan waktu yang tidak lama, tiba-tiba Pandu sudah keluar kembali, tapi dia membawa sebuah kayu di tangannya. "Sudah, Mas?" tanya Pak Ridho. "Sudah, kita segera pergi dari tempat ini," ajak Pandu. Mereka segera berlari meninggalkan tempat itu. Saat sudah jauh, tak lupa Pandu berteriak kepada sahabat gaibnya itu. "Jagatpati, terus tahan. Aku akan kembali lagi," teriak Pandu. Bersambung, apakah Pandu akan bergabung dengan bapaknya melawan Raden Adipati yang ada di alam tersebut atau di alam universe yang lain? Nantikan kelanjutannya hanya di Pandu Amarta. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.